Kamu tidak bisa kali ngomong lagi. Ah, kalau bisa saya amankan kalian. Mana surat? Mas, ambil videonya bagaimana? Dari gerakan perempuan profesional Watch Papua itu kami mengadakan aksi damai dalam memperingati Hari Women's Day, Hari International Women's Day, Hari Perempuan Sedunia. Nah, jadi kami turun aksi ini dengan mengangkat isu darurat kesehatan di seluruh tanah Papua. Tapi di dalam kita punya kita punya titik aksi yang kita tentukan itu ada 3 titik gitu. 3 titiknya tuh satu di Uncen Atas, Uncen Bawah, sama Stikom, sentralnya di Abe. Nah, tapi ketika pada saat setiap titik itu sudah ada kawan-kawan, sudah ada korlap dan sudah mulai kumpul massa. Terus pertama tuh kita di Stikom di luar. Nah, di Stikom di luar tuh kami pada saat kumpul massa kita ada pas mau keluar mau menuju begini, kawan-kawan dari keamanan dong datang. Kawan-kawan dari keamanan dong datang dan bubarkan kita secara paksa tanpa ada negosiasi secara baik-baik gitu. Tanpa negosiasi secara baik-baik, kami minta untuk negosiasi dong tidak memberikan kita ruang untuk negosiasi. Jadi kami dipukul, terus kita punya barang-barang spanduk, megafon, pamflet, terus ada 3 buah HP dari Stikom punya tuh diambil secara paksa, bahkan dipukul baju-baju kawan-kawan tuh dirobek. Itu di wilayah Stikom. Dari situ kami pergi bergabung dengan kawan-kawan dong di Uncen Bawah sini. Di sini juga sama dibubarkan secara paksa, bahkan dipukul. Kawan-kawan dong dipukul mundur. Kawan-kawan kita bertahan dan kami bergabung sama-sama di situ. Kami bergabung sama-sama. Terus kawan-kawan di Uncen Atas dong masih bertahan. Kawan-kawan dong masih bertahan sampai sekitar pukul 11 itu kawan-kawan dong dipukul mundur juga. Bahkan dong dipukul mundur itu dengan kasih keluar tembakan. Dong kasih keluar tembakan, semprot gas air mata. Terus ada beberapa kawan yang kena gas air mata, terus pukulan dari dong punya tongkat ke karitmatika itu. Jadi dong ada dapat pukul juga pakai itu. Korbannya ada 10 orang, cuma nama-namanya tidak ini, belum tercatat. Terus yang kena gas air mata juga ada sekitar 2 orang. Tembakannya tuh terlalu lebih, sekitar 10 kali tembakan itu dia keluar. Kalau tembakan peringatan tuh pasti 3 kali, tapi ini tembakannya terlalu berlebihan. Dari dong punya tindakan militer kolonial Indonesia model seperti ini, itu membuat kami gerakan perempuan profesional menilai bahwa hari ini kita memperingati Hari Women's Day, Hari Perempuan Internasional. Itu sudah dideklarasikan di PBB, dan negara ini bagian dari anggota PBB itu. Dia harusnya menghargai itu, tapi dia tidak menghargai itu. Dan ini saya rasa ini terlalu tindakan militer yang terlalu lewat batas itu, bahkan dia melanggar.
dia melanggar. Sampaikan terkait kronologi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa saya kemarin sempat mendapatkan surat jawaban surat tidak diterbitkannya STTP dari pihak kepolisian yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2019. Nah, surat ini bisa keluar itu karena ada surat pemberitahuan yang disampaikan oleh klien kami, yaitu Gerakan Perempuan Revolusioner West Papua, yang mana mereka akan lakukan aksi pada tanggal 9 Maret 2019 atau hari ini yang tadi dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa kawan-kawan perempuan ini itu sudah menjalankan ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, saya balik mempertanyakan apa dasar polisi mengeluarkan surat ini. Karena di dalam pasal 13 ayat 1 di poin A itu jelas menyebutkan polisi setelah menerima surat pemberitahuan itu harus menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan. Tidak ada kalimat di dalam undang-undang yang menyebutkan surat tidak diterbitkan. Itu tidak ada perintah itu. Nah, ini sudah kita menemukan satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi, khususnya dalam mengawal implementasi hak demokrasi milik kawan-kawan perempuan di hari ini. Itu yang pertama. Yang berikutnya, tindakan polisi ini sebenarnya kita bisa pidanakan karena di dalam Undang-Undang 998 pada pasal 13 pada pasal yang mengatur tentang sanksi itu jelas menyebutkan tindakan pembubaran yang dilakukan oleh siapapun, baik itu masyarakat sipil maupun aparat, itu masuk dalam kategori tindakan kejahatan, hukumannya 1 tahun begitu. Jadi ini sudah ada bukti nih, polisi kemudian melakukan tindakan pembubaran yang mana masuk dalam kategori tindakan kejahatan, hukumannya 1 tahun begitu. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi polisi sudah jelas-jelas hadir sebagai pelaku pembungkaman ruang demokrasi di sini. Nah, bukan hanya aturan ini, sebenarnya ada aturan internal ya yang khusus mengatur tentang polisi dalam mengimplementasikan HAM. Jadi kalau saya sebutkan tadi itu buktinya menyangkut Undang-Undang 998, maka secara internal sikap polisi menerbitkan ini surat penolakan ini itu secara langsung membuktikan bahwa polisi dalam hal ini pihak Intelkam Polresta Jayapura itu melanggar peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar dan pokok hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian. Itu di dalam dia setelah langsung membuktikan bahwa telah terjadi 2 hal itu. Kalau kemudian kita lanjut pada fakta, ada penggunaan senjata api, di situ sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam peristiwa tadi dengan kemudian mengeluarkan senjata itu sudah masuk ke dalam pelanggaran undang-undang senjata api. Di sini sudah terlihat ada penyalahgunaan senjata api di situ. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu dengan adanya tindakan penganiayaan itu sudah masuk ada pelanggaran pasal 351 KUHP. Ini sudah banyak nih pelanggaran hukum yang terjadi hari ini saja dalam konteks memperingati Hari IWD yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Perempuan Revolusioner West Papua. Untuk itu kami
saya lebih ingin berpesan kepada Polda Papua dan Kasat Intelkam Polresta Jayapura untuk sebagai penegak hukum, marilah baca undang-undang yang ada, biar kemudian tidak terjadi lagi penyalahgunaan kewenangan, bahkan penyalahartian hukum, bahkan tafsiran hukum di dalam praktek. Argumentasi polisi yang selalu dimunculkan juga tadi, ini tidak diterbitkan surat izin aksi, atau ini melanggar karena di pasal-pasal tersebut. Misalnya argumentasi kepolisian di surat yang diterbitkan dari awal kan dia pakai pasal banyak sekali yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat. Perlu yang kepolisian juga harus tahu, undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat itu seharusnya dalam menerapkan undang-undang itu polisi harus menerapkannya secara substantif, bukan prosedural ya. Proseduralnya itu harusnya begini, dia bukan hanya melihat undang-undang perintahnya begini terus langsung laksanakan, karena itu bukan fungsi atau tujuan utama dari undang-undang ini. Undang-undang ini itu tujuannya untuk melindungi kebebasan berekspresi setiap orang, ya kan? Itu tujuan utamanya itu, secara substansialnya itu. Substansinya itu adalah setiap orang bisa bebas menyampaikan pendapat secara umum dengan baik, supaya haknya itu terpenuhi. Itu substansi dari undang-undang ini. Jadi kemudian kalau polisi balik dia dengan pakai alasan prosedural, itu salah penerapan. Langkah-langkah penegakan hukum itu terjadi, tindakan pengawasan itu terjadi, itu juga harus ada indikator-indikator ya yang sudah jelas sekali. Kemudian itu baru bisa diambil. Tapi selagi kalau kasus ini kan kita lihat kan tidak ada sama sekali, tidak ada aksi menghalangi jalan, tidak ada tindakan kriminal atau kejahatan umum, tidak ada sama sekali. Jadi sebenarnya tindakan polisi itu tidak tepat sekali, dan itu tindakan yang improsedural, tindakan yang melanggar aturan itu sendiri. Ada beberapa hal yang kita harap kepolisian harus bisa perhatikan ke depan. Itu tadi disampaikan oleh kawan-kawan, tapi poin yang saja yang disampaikan nanti ada dirilis ini tuh teman-teman bisa lihat di situ. Satu poin itu barang-barang yang disita oleh aparat itu barang-barang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan misalnya ada terjadi tindak pidana atau apa, itu tidak ada sama sekali. Jadi misalnya polisi itu yang konyol semacam begitu, pengambilan barang tanpa sesuai prosedur itu tindakan yang konyol gitu. Polisi itu kan penegak harusnya tunjukkan ke publik ya baik, supaya nanti orang lihat juga, orang jadi patuh terhadap institusi kepolisian. Kalau tindakannya sebarang kan jadinya ini aturan hukum di Papua mau bawa kemana nih? Ini keadilan hukum untuk kapan tercapai begitu. Nah, jadi barang-barang yang disita itu juga harus segera dikembalikan toh. Dengan tunggu kita harus ke sana ketemu lagi baru ambil, itu kan harus tidak ada kesadaran hukum begitu. Polisi kan harusnya proaktif toh.